Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin share dengan saudara-saudara satu topik, yaitu arti dan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan dan pelayanan sebagai orang Kristen. Tujuan dari materi ini adalah supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu, serta bagaimana fungsi dan pentingnya spiritualitas dalam pelayanan sebagai orang Kristen maupun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk memulai materi ini, saya ingin kita akan memahami dulu apa yang menjadi identitas manusia. Nah, identitas manusia kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu saat diciptakan, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang gambar dan rupa Allah itu bagaimana? Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata bahwa Allah itu adalah roh adanya. Sehingga kalau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kemudian Allah itu adalah roh, maka esensi manusia itu adalah roh. Jadi manusia itu adalah makhluk rohani. Itulah yang menjadi dasar dari pembahasan kita tentang spiritualitas kekristenan atau spiritualitas Kristen. Nah, manusia itu makhluk roh, dan roh itu atau spiritualitas manusia itu akan mempengaruhi karakter manusia. Dan kemudian karakter itu akan menjadi dimanifestasikan atau dinampakkan melalui perilaku seseorang. Nah, saudara-saudara, seseorang itu akan dilihat melalui perilakunya. Kita tidak bisa lihat karakter, kita tidak bisa lihat spiritualitas, tetapi orang bisa dilihat dari perilakunya. Tetapi apa yang nampak atau perilaku yang nampak itu sebenarnya berakar dari karakter seseorang, dan karakter seseorang itu sebenarnya bersumber atau dikendalikan oleh spiritualitas seseorang. Nah, dalam beberapa penyampaian ke depan saya akan membahas satu demi satu tentang tiga hal itu, yaitu spiritualitas, karakter, dan perilaku, untuk kita lebih memahami tema seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, spiritualitas, apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Spiritualitas itu adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seseorang. Jadi spiritualitas itu adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seseorang. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang keadaan dan kualitas roh manusia. Dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 14, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan pasal 3 ayat 1 sampai 3, kita bisa melihat ada dua tipe manusia atau dua tipe manusia berdasarkan keadaan roh manusia itu. Saya baca ya, saudara-saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi saudara-saudara, ada dua tipe manusia berdasarkan keadaan rohani atau keadaan spirit. Jadi spiritualitas manusia itu ada dua tipenya menurut apa yang disampaikan Rasul Paulus. Yang pertama namanya manusia rohani, atau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan istilah pneumatikos, dan yang kedua adalah manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dan pasal 3 ayat 1 sampai 3 itu ada dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan satu terjemahan, yaitu manusia duniawi, yaitu kata psuchikos dan sarkikos atau sarkinos. Nah, saudara-saudara, kita lihat lebih dulu dengan manusia duniawi.
Manusia duniawi. Jadi ada dua tipe manusia duniawi. Yang pertama namanya psuchikos. Nah, psuchikos ini adalah manusia duniawi yang ada di luar Kristus. Jadi psukenya, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya memang berada di luar Kristus. Pikirannya dia tidak mengenal Kristus, perasaannya dia tidak memiliki perasaan yang terhubung dengan Kristus, kehendaknya dia tidak pernah menghendaki sesuatu yang sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, kehendaknya betul-betul ada di luar Kristus. Dan kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, ada kata baginya dan kata iya. Jadi itu kata baginya dan kata iya itu menunjuk pada orang ketiga. Jadi orang ketiga. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Korintus. Berarti jemaat Tuhan di Korintus itu orang kedua jamak. Nah, ketika ada kata baginya atau kata iya, berarti psukikos ini adalah orang yang tidak termasuk dalam jemaat Korintus. Nah, ini tipe manusia duniawi yang pertama. Jadi manusia duniawi yang berada di luar Kristus. Sementara ada tipe manusia duniawi yang kedua, yaitu disebut dengan istilah nephios atau sarkikos. Dan manusia duniawi ini ternyata adalah manusia duniawi yang ada di antara jemaat di Korintus. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ada penggunaan kata kamu. Jadi misalnya begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi berbicara dengan kamu. Jadi saudara-saudara, manusia duniawi ini digunakan kata ganti kamu. Dengan kata lain berarti ini ada di antara jemaat di Korintus yang masuk kategori manusia duniawi. Dalam ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi saudara-saudara, tipe yang kedua dari manusia duniawi ialah manusia duniawi yang ada di antara jemaat Tuhan di Korintus. Jadi harus dibedakan ya saudara-saudara antara manusia duniawi yang sarkikos, jadi manusia duniawi tapi dia ada di antara jemaat Korintus, sementara manusia duniawi psukikos, manusia duniawi yang di luar jemaat Korintus. Saya bisa katakan bahwa untuk psukikos adalah manusia duniawi yang dapat saya katakan manusia kafir. Kafir itu artinya belum mengenal Kristus. Sementara nephios, sarkikos adalah manusia duniawi yang sebenarnya sudah mengenal Kristus tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Itu tipe atau jenis manusia yang pertama, yaitu manusia duniawi. Sementara di dalam 1 Korintus pasal 2 seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga yang namanya manusia rohani yang biasanya juga disebut dengan istilah pneumatikos. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat 14, maka kita bisa melihat ternyata pneumatikos ini orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah mengenal Yesus, sudah lahir baru. Ini ternyata memiliki tingkatan-tingkatannya. Saya baca dulu ya saudara-saudara. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya.
aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi pneumatikus itu saudara-saudara juga bisa dapat dilihat dari 3 tahap perkembangan. Jadi tahap anak-anak, orang yang sudah mengenal Tuhan, kemudian tahap orang muda, saya pakai bahasa remaja, artinya orang-orang yang sudah mengerti firman, orang-orang yang memiliki kekuatan rohani untuk mengalahkan yang jahat, dan kemudian tahap dewasa yaitu orang yang sudah memiliki karakter yang setia, dia tetap bertahan, dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Nah, itu keadaan dan kualitas roh manusia. Dan saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kembali di gambar tentang teori tentang gunung es. Spiritualitas atau keadaan dan kualitas roh seseorang itu akan menentukan karakter. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan karakter. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca kamus akan muncul berbagai arti dari karakter. Saya memberi definisi yang sederhana tentang karakter. Karakter dalam slide yang ke-8, saudara-saudara, itu adalah sifat batin. Jadi karakter itu adalah sifat batin seseorang. Nah, jadi sifat batin. Kalau saudara baca kamus, apa itu sifat? Sifat itu tanda yang sifatnya menetap. Tanda yang sifatnya menetap. Nah, jadi saudara-saudara, ada sifat fisik, itu kelihatan, sesuatu yang terlihat, yang konkret. Tetapi ada yang sifatnya abstrak. Nah, kalau karakter ini sifat batin, dia sifatnya abstrak. Nah, tanda yang menetap. Tetapi karena abstrak, kita kesulitan melihat tanda ini. Kita hanya bisa melihat tanda ini melalui penyataannya dalam bentuk apa? Perilaku. Nah, saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa lihat karakter orang, apa yang ada di dalam seseorang, tidak bisa. Kita bisa menilai karakternya berdasarkan perilaku, sebab perilaku itu adalah tanda atau sesuatu yang nyata, sesuatu yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, misalnya orang tersebut kita lihat, sifatnya pemarah. Kenapa? Karena dia polanya kelihatan, dia gampang marah, mudah marah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, karakter itu sifat batin, sifat itu tanda. Nah, bagaimana kita bisa menilai karakter? Kita bisa lihat berdasarkan perilaku seseorang. Nah, saudara-saudara, sekarang perilaku itu apa? Perilaku itu adalah tanggapan atau respon atau reaksi seseorang atau individu terhadap rangsangan. Jadi saudara-saudara, perilaku itu bagaimana orang itu bereaksi, meresponi, menanggapi sebuah rangsangan. Jadi ketika ada rangsangan, ketika ada stimulus, maka orang itu bereaksi. Nah, reaksi yang sifatnya berulang, sifatnya selalu, sifatnya menetap, itu bisa jadi merupakan tanda yang menetap dan bisa disebut sebagai sifat atau karakter seseorang. Nah, saudara-saudara, manusia itu bereaksi terhadap rangsangan. Nah, rangsangan ini adalah sesuatu yang terjadi karena kita memiliki koneksi, kita memiliki relasi, atau kita memiliki hubungan dengan sesuatu misalnya, atau dengan pribadi tertentu. Kalau kita tidak punya hubungan, maka kita tidak bisa mendapatkan rangsangan dari sesuatu atau pribadi yang tidak terhubung dengan kita. Dan karena tidak ada rangsangan, maka tidak ada tanggapan. Jadi saudara-saudara, perilaku itu hanya bisa terjadi kalau kita menanggapi satu rangsangan dari pribadi atau individu atau sesuatu yang memiliki koneksitas dengan kita. Dan saudara-saudara, sesuatu itu memiliki koneksitas dengan kita, kita bisa menanggapi, kita bisa meresponi karena kita memiliki kapasitas untuk meresponi.
Nah, saudara-saudara, seperti yang saudara tahu, kita semua tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam tubuh ada alat indera. Alat indera itu memungkinkan manusia memiliki kapasitas untuk menanggapi rangsangan yang dari luar. Misalnya mata, dia bisa menanggapi cahaya, bisa menanggapi pemandangan. Kemudian telinga bisa menanggapi bunyi atau suara. Kemudian kulit, dia bisa menanggapi tekstur, apakah kasar, halus, tajam, kemudian suhu, dingin, panas. Kemudian indera lidah, pengecap, bisa merasakan rasa-rasa asin, manis, pahit, dan sebagainya. Tubuh memiliki alat indera, kapasitasnya untuk menanggapi rangsangan atau stimulus dari sekitar kita. Kemudian kita juga punya roh. Roh ini di dalamnya ada hati nurani, kemudian ada intuisi. Melalui hati nurani kita bisa menanggapi apa yang disebut dengan benar, apa yang disebut dengan salah. Hati nurani ini bisa menanggapi apa yang disebut dengan baik, apa yang disebut dengan tidak baik, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban. Itu kan hati nurani, sebab hati nurani itu memberikan pertimbangan moral kepada kita. Kemudian ada namanya intuisi. Dengan kapasitas ini kita bisa menanggapi kehadiran pribadi-pribadi supranatural. Kemudian kita juga punya jiwa. Jadi pikiran, tubuh, jiwa, roh. Kita punya jiwa, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, di mana kita bisa mengolah semua informasi yang kita bisa dapatkan, apakah melalui alat indera, apakah melalui hati nurani, apakah melalui intuisi. Nah, dengan tubuh, jiwa, roh ini manusia memiliki kapasitas untuk berelasi, kapasitas untuk menanggapi. Nah, setiap tanggapan, setiap setiap respon kita terhadap rangsangan itu yang akan menghasilkan namanya perilaku. Dan apabila respon itu berulang, maka itu akan memunculkan sebuah pola perilaku. Dan saudara-saudara, dari kapasitas relasi yang kita miliki dalam tubuh, jiwa, roh kita, maka akhirnya kita bisa melihat manusia itu ada 4 jenis relasi yang terjadi. Yang pertama, relasi dengan supranatural. Jadi relasi secara supranatural, di mana dengan berelasi dengan yang supranatural, manusia memiliki memiliki pengalaman untuk berelasi dengan Tuhan, mungkin juga dengan malaikat, atau mungkin dengan roh jahat. Meskipun dalam hal ini pengalaman relasi dengan roh jahat adalah bagaimana kita menolak setiap pengaruh roh jahat. Jadi ada relasi supranatural. Kemudian ada namanya relasi dengan alam, kita berelasi, kita ada satu hubungan dengan alam. Kalau kita bicara alam, berarti ada binatang di sana, ada tumbuhan di sana, ada benda di sana, ada lingkungan atau ekosistem. Nah, kita berelasi dengan alam. Nah, saudara-saudara, kemudian ada jenis relasi yang lain, yaitu relasi dengan orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud bisa keluarga, orang yang ada di dekat kita, kemudian masyarakat yang ada di sekitar kita, kemudian orang asing, seseorang yang mungkin tidak kita kenal. Kemudian jenis relasi yang keempat adalah kita berelasi dengan diri kita sendiri. Nah, di dalam diri kita ada beberapa hal, ada namanya kebutuhan. Jadi ada, misalnya saudara pernah mungkin mendengar piramid kebutuhan dari Abraham Maslow. Ada kebutuhan biologis, kemudian ada kebutuhan sekuritas, keamanan, kemudian kebutuhan dicintai, mencintai, kebutuhan untuk menyatakan identitas. Jadi saudara-saudara, kita memiliki kebutuhan, dan biasanya itu akan menjadi stimulus bagi kita untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga punya, dalam diri kita punya gift, punya anugerah, punya talenta.
Jadi mungkin dia seorang yang diberikan gift, kalau kita lihat teori multiple intelligence, kecerdasan majemuk, ada yang pintar di musik, ada yang pintar di di fisik, ada yang pintar di matematik dan sebagainya. Nah, bagaimana gift itu mempengaruhi perilaku kita. Kemudian di dalam diri kita juga ada problem, ada masalah. Itu juga berkaitan dengan hal-hal yang ada di eksternal, tetapi juga bisa juga merupakan problem-problem dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, dengan kapasitas relasi yang saya sudah jelaskan tadi dalam tubuh jiwa roh, maka manusia akhirnya membangun perilakunya berdasarkan 4 jenis relasi tadi. Dia berelasi dengan supernatural, dengan pribadi atau makhluk-makhluk supranatural, dia berelasi dengan alam, dia berelasi dengan orang lain, dia berelasi dengan diri sendiri. Nah, setiap respon kita terhadap relasi itu akan memunculkan sebuah pola perilaku kita. Misalnya kalau kita berelasi dengan alam, misalnya salah satu kan poin dalam relasi dengan alam itu benda, misalnya uang itu kan benda. Nah, bagaimana kita berelasi dengan uang? Nah, orang yang sangat mencintai uang, dia tidak mau memberikan kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri dia tidak mau gunakan kekayaannya untuk sesuatu yang baik dari dirinya sendiri, maka orang tersebut kita kasih nama, oh dia punya sifat kikir, perilakunya akan ditunjukkan lewat sikapnya yang sangat berhemat berlebihan, berhemat luar biasa, sampai akhirnya dia kesulitan sendiri. Orang sudah bilang macam-macam, dia tetap tenang-tenang saja karena sifat kikirnya. Jadi itu jenis relasi. Jadi saudara-saudara, kalau kita kembali pada teori gunung es tentang kaitan antara spiritualitas, karakter dan perilaku seseorang, maka saya bisa katakan bahwa saya akan bisa kasih sebuah kesimpulan ya, bahwa perilaku seseorang adalah manifestasi dari karakternya. Jadi bagaimana karakternya akan ditunjukkan, dinyatakan melalui perilakunya. Kemudian karakter seseorang akan dibentuk oleh spiritualitasnya. Jadi karakter orang itu sebenarnya strukturnya itu dibentuk oleh spiritualitasnya. Bagaimana karakternya, spiritualitasnya yang sebenarnya memainkan peranan di sana. Spiritualitasnya yang mengendalikan karakter seseorang dan yang akan dimunculkan dalam perilaku. Sehingga saya ingin tutup materi ini dengan satu kalimat, bahwa spiritualitas itu adalah bagaimana keadaan dan kualitas roh kita. Bagaimana kualitas dan keadaan roh kita. Dan spiritualitas ini akan menjadi sangat penting, karena spiritualitas itu akan mengendalikan, menentukan karakter apa, sifat apa, watak apa yang kita miliki, di mana watak kita itu akan dinyatakan lewat perilaku kita. Nah, perilaku kita ini apakah memuliakan Tuhan, apakah memberkati orang banyak, apakah perilaku yang mengembangkan diri sendiri untuk sesuatu yang baik, itu akan sangat ditentukan oleh spiritualitas kita. Oleh karena itu, mari kita akan terus memperhatikan spiritualitas kita, dan saudara bisa lihat di materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membangun spiritualitas yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.